ibu-ibu yang hamil itu kan selalu diawali dengan remaja putri yang sehat. Kalau kita ingin menurunkan angka kematian bayi, sebenarnya nggak cuma ngelihat setelah bayinya lahir. Kalau misalnya bayi yang bermasalah tadi, misalnya prematur, dia dipulangkan, maka sebaiknya pakai prinsip metode kanguru. Salam satu nyali. Wade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga pemirsa Aku Bonek Bonita di rumah ya. Salam satu nyali. Wani. Hari ini masih bersama dengan saya sebagai host di sini Bunda Sari dan juga rekan saya Cak Yaya. Ya. Apa kabar Cak Yaya? Sehat selalu. Sehat tok, apik tok gak ono. Kano elek blas. Kano elek ya. Kumpul Bu Dokter. Kumpul Bu Dokter ya. Jadi sehat. iya. Pemirsa Aku Bonek Bonita hari ini masih dalam tema Hari Kesehatan Nasional. Jadi kita akan membahas seputar kesehatan. Tadi kita sudah ngobrol dengan Dr. Gigi Roni yang meraih Dokter Teladan Nasional pada tahun 2024. Sekarang kita akan ngobrol bersama dengan Dr. Brigita. Selamat siang dokter. Selamat siang. Selamat datang di Jatim News Media. Juga teladan juga. Teladan juga ya. Teladan sama dengan Dokter Roni tadi. Sama juga ya, hanya beda spesialis saja ya dok ya. Pemirsa Aku Bonek Bonita, untuk siang kali ini kita akan membahas masalah penurunan angka kematian bayi baru lahir ya. Jadi nanti akan dijelaskan oleh Ibu dokter kita yang cantik ini. Aku ndredeg kabeh, cantik dokternya. Sebelum tanya dulu, dokternya belum mengenalkan diri dulu. Jadi nanti dokter yang akan menjelaskan. Dokter silakan untuk perkenalan dulu dengan pemirsa Aku Bonek Bonita di rumah biar lebih kenal lebih dalam lagi. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya diminta hadir di sini. Saya Dr. Brigita, spesialis anak, subspesialisasi saya neonatologi. Nah mungkin terlihat neonatologi ini kok nggak biasa diucapkan. Itu untuk penanganan pada kasus anak yang khusus pada bayi baru lahir. Nah, bidang saya berhubungan dengan menurunkan angka kematian bayi ya. Jadi hubungannya di Hari Kesehatan Nasional ini salah satunya adalah PR kita masih banyak, PR kita masih begitu besar untuk menurunkan angka kematian bayi. Apalagi ketika wawancara ini dilakukan di bulan November, 17 November adalah Hari Prematur Sedunia. Jadi, Hari Prematur Sedunia. Dan makin hari makin banyak nih kasusnya. Makin banyak prematur. Ya. Oke, dokter. Saya sendiri dan juga mungkin pemirsa Aku Bonek Bonita di rumah belum tahu ya, untuk menurunkan angka kematian bayi baru lahir itu apakah sama dengan stunting? Oke. Itu ya. Terima kasih. Jadi angka kematian bayi yang tinggi itu terutama kalau di populasi bayi adalah yang prematur ya, yang paling banyak. Walaupun bayi cukup bulan juga masih banyak juga yang meninggal karena sebab macam-macam ya, kesulitan pada saat persalinan, menimbulkan kekurangan oksigen, kemudian juga kesulitan-kesulitan kelainan bawaan lainnya. Tetapi populasi atau jumlah yang paling besar adalah prematur. Prematur lahir sebelum waktunya. Nah, prematur ada juga yang dia tidak tumbuh dengan baik juga ada, bayi cukup bulan juga ada. Jadi mungkin itu mirip-mirip stunting tapi di dalam perut. Nah, tapi kami lebih membahas ke populasi yang bayi baru lahirnya. Mungkin itu pembedanya ya. Kalau untuk yang stunting yang selama ini kita bicarakan adalah kita memantau kemudian di masa-masa setelah masa bayi baru lahir, mengamatinya di masa dia usia setahun, balita dan sebagainya ya. Jadi kami mungkin lebih fokusnya ke bayi baru lahir. Bayi yang newborn, bayi baru lahir newborn. Dokter ini kan berarti kan dokter spesialis anak. Apakah dokter itu apa yang membuat dokter itu jatuh cinta sama spesialis anak? Apa dokter ini suka dengan anak kecil atau mungkin banyak tantangan anak kecil biasanya kan agak ada yang tantrum atau bagaimana gitu ya dok ya? Itu gimana dok? Apa memang mungkin kayak dokter Roni tadi ya, dari orang tuanya pun juga sudah bergelut dengan gigi lah dokter, apakah juga sama demikian?
Mungkin sedikit berbeda. Jadi ayah saya itu adalah guru besar di universitas ya, tapi beliau sekarang sudah pensiun tapi berkarya di universitas yang lain. Iya. Mungkin waktu saya dulu dokter umum, saya bertugas di suatu rumah sakit daerah dan bertugasnya banyak di ruang anak. Ada anak bayi gitu ya. Kemudian itu yang menginspirasi saya dan kemudian bimbingan dari beliau senior saya membuat akhirnya saya mendaftar ke spesialis anak. Jatuh cinta dengan spesialis anak tadi begitu, itu ya dok ya. Jadi dokter ini berarti sabar ya. Kalau musara cilik. Iya. Kemudian kalau untuk yang bidang saya neonatologi itu juga semua berkat bimbingan dari senior saya yang beliaunya mengajak saya untuk lebih dalam pada bidang neonatologi atau bayi baru lahir tadi. Jadi habis masuk spesialis anak, kemudian saya diajak lagi oleh guru-guru saya untuk lebih mendalami yang bayi baru lahir. Neonatologi tadi itu ya. Lebih rumit ya itu dok ya? Ya mungkin karena kan nggak bisa ngomong ya, masih kecil banget, yang dia kadang juga baik prematur maupun cukup bulan, tapi sama-sama kan kita kalau menginterpretasikan dia ada masalah apa itu mungkin lebih complicated ya, karena dia kecil sekali. Atau gitu pakai insting gitu ya dok ya? Ya ada ilmunya, cuman kalau pengalaman itu akan lebih membantu ya. Oh gitu, jadi kayaknya bayi baru ini kok kayaknya seperti ini, mungkin ya benar tadi dari pengalaman tadi ya, pernah mendapat kasus seperti ini, jadi saya harus menangannya seperti ini, gitu ya dok ya. Kayak ada pengalaman saya itu ada anak masih sekolah ya, SMA ya, itu terus hamil, itu ada pengaruh di bayinya enggak dok? Ya, jadi bagus sekali pertanyaannya Pak Yaya ini tadi. Kalau kita mau bicara menyinggung mengenai menurunkan angka kematian bayi, nah sebenarnya sangat besar sekali perannya siap dan tidak siap untuk hamil dengan outcome-nya. Nah, kan gitu ya. Jadi misalnya sebagai contoh anak sekolah tadi ya Pak ya, masa sekolah belum siap, kemudian tubuhnya juga belum siap, baik secara kesiapan tubuhnya ataupun persiapan nutrisinya. Nah, sehingga bayinya mungkin risiko lahir prematur tinggi, risiko lahir dengan penyulit tinggi, sesak napas dan sebagainya. Bahkan juga risiko kelainan bawaannya lebih tinggi dibanding yang misalnya mempersiapkan dengan baik. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita ingin menurunkan angka kematian bayi, sebenarnya nggak cuma ngelihat setelah bayinya lahir, tetapi mulai di awal ya. Iya, sejak di awal. Jadi ibu-ibu yang hamil itu kan selalu diawali dengan remaja putri yang sehat, atau wanita yang sehat. Kalau wanita yang sehat tadi belum tercapai, maka outcome-nya atau hasilnya bayi-bayinya yang bermasalah juga masih tinggi. Mungkin seperti itu. Jadi itu dari kondisi mental psikis sang ibu juga ya dok ya, selain gizi tadi ya. Tapi yang penting yang jelas tuh mentalnya harus dipersiapkan dulu ya dok ya, karena setahu saya kan depresinya terus tingkat stresnya kan juga pengaruh juga ya dok. Kalau dia misalnya stres dalam kehamilan, otomatis kan asupan juga pasti acak adul gitu ya. Maksudnya nggak mungkin lah dia mau berusaha untuk benar-benar memenuhi kebutuhan si bayinya si janinnya. Dok, masih dalam Hari Kesehatan Nasional ya. Ini pemirsa aku bonek di rumah, ini ada sedikit edukasi ya bagaimana caranya untuk menurunkan angka kematian bayi baru lahir, itu bisa disampaikan dok biar tambah pengetahuan ini ya. Kakek wong sedih. Bayi sehat kan wong tua seneng ya begitu ya, karena juga miris juga ya kalau untuk masalah kasus bayi baru lahir dok ya. Silakan dok. Ya mungkin ada 2 tips. Yang satu, kalau untuk supaya nggak lahir bermasalah ya. Jadi tentu tadi seperti disebutkan, mempersiapkan si ibunya, mempersiapkan dia mentalnya, gizinya, kesiapkan tubuhnya sendiri untuk hamil ya, sehingga hasilnya baik. Yang kedua, kalau sudah terlanjur misalnya lahirnya bermasalah, satu, sebaiknya dilahirkan di fasilitas kesehatan yang lengkap. Jadi misalnya dia jelas-jelas akan lahir prematur, mending cari di rumah sakit rujukan yang lengkap. Mungkin itu satu, karena berhubungan dengan sumber daya, baik itu alatnya maupun tenaga kesehatan yang sesuai. Kemudian yang kedua,
kalau misalnya bayi yang bermasalah tadi misalnya prematur dia dipulangkan, maka sebaiknya pakai prinsip metode kangguru. Nah, metode apa dok? Kangguru. Nah, kangguru. Tahu kangguru ya? Kangguru itu kan nempel ya. Nah, itu kan kita mengadap dari kangguru. Ketika bayi prematur itu seperti bayi kangguru kan mesti prematur dia lahirnya ya. Itu akan dapat kehangatan, nutrisi dari payudara ibunya, kemudian terlindung dari kuman dan lainnya. Jadi dia akan hangat, terlindung dan juga nutrisinya sesuai. Caranya dok, gimana dok? Nah, jadi dia caranya ditempelkan ke tubuh ibunya dengan dia telanjang cuman pakai diapers, sehingga ada kontak kulit dengan kulit. Kemudian ada kayak selendang penyangga. Selendangnya nggak harus model tertentu, intinya adalah menyangga supaya dia nggak jatuh dari tubuh ibunya. Dilakukan harus berdiri, enggak boleh tidur, tapi tentu ya agak setengah duduk ya, supaya nggak terlalu datar. Dan ibunya sebaiknya disupport. Tadi kan disebutkan ibu tuh bisa stres sendiri kan ya, Pak ya kalau melakukan sendiri. Jadi keluarganya juga mensupport ya itu. Kemudian menggunakan ASI karena ASI tinggi nutrisi yang sesuai dan juga ada kadar zat-zat kekebalan yang cukup. Nah, sering kan lupa ya, akhirnya nggak menggunakan ASI itu juga bisa menurunkan angka kematian bayi pada bayi baru lahir. Kemudian bayi prematur juga harus rutin kontrol ya, karena setelah dia keluar rumah sakit PR-nya masih banyak, termasuk untuk periksa mata, telinga dan sebagainya, sehingga meskipun lahir prematur nggak ada salahnya dia berprestasi kayak Einstein. Einstein kan lahirnya prematur. Ya. Stevie Wonder sebenarnya prematur, cuman dia buta. Mungkin waktu itu belum ada screening mata ya. Mungkin seperti itu. Kalau setahu saya sih kalau bayi prematur tuh mungkin dia bayinya lahir lebih awal, terus kondisi tubuhnya juga tidak seperti belum bayi yang normal pada umumnya. Tapi kalau untuk yang untuk bentuk-bentuk lainnya seperti mata atau mungkin pendengar itu kok ini makanya tambah lagi pengetahuan, ternyata banyak juga yang minusnya. Betul. Ya dok. Jadi kan mereka dapat banyak perawatan dengan alat-alat macam-macam ya, termasuk penggunaan oksigen itu harus juga dipantau efeknya pada mata, pada telinga, pada otaknya, tumbuh kembang. Tak pikir ya wis dia prematur kurang oksigen dikasih oksigen gitu. Taunya kan gitu kita kan. Betul. Dok, kalau yang pakai metode kangguru tadi, misalnya ini bangun tidur pagi habis minum susu atau bagaimana ya? Itu berapa jam untuk tidur? 24 jam. Maka bisa ibunya sambil tidur tapi harus dapat tandemnya. Nah, makanya tandemnya biar bisa suaminya, tapi kalau misalnya suaminya bekerja bisa neneknya atau siapa lagi. Jadi 24 jam dia hangat. Ditaruh situ terus ya? Ditaruh situ terus. Kalau bisa nggak usah dilepas tadi. Kecuali ganti diapers, kayak gitu-gitu. Jadi itu penanganan awalnya seperti itu ya dok ya. Ketika dia pulang dari rumah sakit, maka yang paling aman tuh metode kangguru. Nggak pakai baju ya? Cuma si bayinya nggak pakai baju. Ya, gitu. Makanya kulit harus nempel kulit. Betul. Sentuh fisik tadi ya. Mamanya nggak usah pakai baju ya? Mamanya pakai baju yang di luar aja, yang kayak kimono ya. Itu sama dengan kayak tummy times bukan? Ya, tapi hampir itu sama ya. Kalau tummy times kan dia tengkurap di permukaan datar kalau gitu, tapi di dada di ibunya ya, sambil kontak kulit dengan kulit yang intens. Ibunya tadi itu ya. Selama berapa hari, berapa bulan dok? Sampai beratnya 2,5 kilo. Sampai si baby usia 2,5 kilo. Beratnya 2,5 kilo, iya. Jadi senganan itu nggoku loh. Ini kudu dipelukan iki lho. Kangguru iya. Dokter sudah lama dok di spesialis anak ini dok? Iya, saya 14 tahun. Baru 14 tahun ya. Baru untuk di apa tadi? Neonatologi ya dok. Begitu lulus saya sudah diajak sama guru-guru saya untuk langsung belajar di situ. Dok, neonatologi ini kan saya kan juga baru dengar ini dok ya. Itu memang jarang dokter yang ambil untuk spesialis ke sana itu dok? Itu dia kayak subspesialis ya. Jadi setelah spesialis dia kita sekolah lagi. Waktu itu saya sekolah di UI RSCM. Nah memang tidak sebanyak yang lain tapi ya memang
kami sudah mulai nambah-nambah lah di Jawa Timur ini. Tetapi memang kalau dilihat kok nggak banyak yang kayak gitu, memang tidak terlalu banyak, tetapi sudah mulai bertambah lah ya. Sudah mulai banyak lagi ya Dok ya. Keren ya. Kalau tadi kan Dokter Roni dokter teladan gigi ya. Iya. Dari sekian ratus. Dari 18.000 nakes ya tadi ya. Ya. Kalau dokter sendiri? Ya hampir sama, tapi kami beda kriteria. Kalau saya kriterianya inovasi tenaga medis. Berarti selalu berkarya dengan inovasinya beliau ini. Boleh kasih bocoran misal aku bonek wanita dong Dok, inovasinya apa? Satu aja. Jadi inovasi saya berhubungan dengan menurunkan angka kematian bayi tadi untuk khususnya mengenali penyakit kerusakan pada usus namanya necrotizing enterocolitis. Selama ini sulit dikenali secara dini, sehingga saya menciptakan kalkulator untuk necrotizing enterocolitis itu, yang kalkulatornya itu nanti harapannya bisa dipakai secara luas untuk menurunkan angka necrotizing enterocolitis, sehingga akan berkontribusi menurunkan angka kematian. Pakai kalkulator tadi itu? Ya, jadi kayak kita bikin formulasi gitu, dimasukkan di HP gitu, item-itemnya dimasukkan langsung keluar. Sudah terbukti nyata itu ya Dok ya? Ya, hanya memang untuk aplikasinya mesti kan kita sosialisasi. Betul. Gitu ya. Karena kan kebanyakan masyarakat kan juga belum tahu nih kan, seperti tadi yang saya sampaikan pada pemirsa aku bonek bonita, neonatologi kan juga apa sih itu? Selama ini yang kita tahu kan radiologi atau apa gitu ya, itu neonatologi itu apa sih? Jadi sudah cukup dijelaskan tadi ya. Dokter, prakteknya di mana nih? Saya memang secara resmi kalau tiap hari saya ada di Rumah Sakit Umum Dr. Saiful Anwar Malang. Kemudian untuk rumah sakit swasta saya di Rumah Sakit La Valette, dan ada praktek di Simpang LA Sucipto. Sudah buka praktek sendiri ya. Jadi kalau pengen ketemu dokter langsung langsung datang ke tempat prakteknya dokter tadi. Di jalan apa? Lupa. Di jalan LA Sucipto ya itu dia. Simpang LA Sucipto Malang. Dan Dokter Brigita ini prakteknya ada di Rumah Sakit Saiful Anwar Malang dan juga di Rumah Sakit La Valette. Tapi kalau ingin lebih pribadi lagi bisa juga buka praktek di rumahnya, ada di Jalan Simpang LA Sucipto Malang, langsung ketemu dengan dokter teladan. Dokter teladannya ya. Nah, kalau ketemu dokter biasa. Kalau teladan, luar biasa. Sedikit bicara banyak pengetahuan. Indonesia maju gara-gara dokter iki. Iya. Arek cerdas ya. Ono dokter teladan iki ya. Tapi kata juga kalau ngomong iya. Kita yang ngomong terus. Kakek ilmu tadi gak banyak bicara kok ya dewe. Karena ilmu deh ya. Dokter, tadi kita sudah ngobrol tentang masalah untuk penurunan angka kematian di bayi yang baru lahir. Sekarang kita ngobrol tentang happy-happynya Hari Kesehatan Nasional nih ya. Dokter boleh cerita Dok yang kemarin prestasi yang udah diraih di kemarin ya tanggal 20 November ya, dan juga tanggal 16 Agustus ya. Oke Dok, ya cerita lagi masalah untuk prestasi dan dokternya. Ya, terima kasih. Jadi saya berterima kasih dimasukkan dalam kategori nakes teladan. Untuk kategori saya yang seperti saya sebut tadi kan inovasi. Ya. Jadi kami disaring dari begitu banyaknya yang seperti disebutkan Dokter Roni. Kemudian kami dilakukan semacam seleksi dari berkas-berkas. Setelah seleksi berkas, kita diwawancarai. Setelah wawancara, kalau untuk saya, kami didatangi oleh tim penilainya ke rumah sakit kami untuk melihat bagaimana kinerja kami. Dan ya alhamdulillah kami sangat bersyukur telah menjadi bagian dari nakes teladan. Nakes teladan tadi ya. Dok, itu dokter itu langsung kayak dokter tadi kan tahun lalu daftar tapi belum lolos. Dokter langsung lolos atau ada proses-prosesnya dulu? Langsung lolos. Langsung ya, Terus yang dari Pak Presiden kemarin Dok? Ya. Sama juga? Sama. Untuk di inovasi tadi itu ya? Iya, inovasi. Wah, luar biasa. Keren ya. Cita-citanya dulu dari apa, Cep?
Iya. Iya dok. Masa kecil. Iya, jadi apa dok? Jadi astronot. Saya kepengen jadi dokter teladan. Oh, tahu tadi astronot. Supaya bisa jadi dokter teladan, jadi dokter ya. Dokter dulu ya dok ya. Dokter. Tadi astronot, cita-citanya itu jadi dokter teladan. Yang luar biasa lagi ya. Apa? Namanya Bu dokter itu wow, ya dong, sampai gak bisa ditulis. Ya. Tolong dok, disampaikan dengan kata-kata aja ya. Silakan dok. Nah, apa titelnya sama namanya tadi dok yang lengkap. Iya, aku tak ganti lagu. Iya. Silakan. Dengan dokter? Iya, saya Dr. Brigita Ida Resita Febrianti Korebima, spesialis anak, subspesialis neonatologi, magister kesehatan. Apa? Ini kira kakak ya apa ini? Kayak gini ya? Apa mau? Gak apal. Saya inginnya cuma dokter Brigita. Sudah. Nah, gini. Memang kalau kepengin pinter, itu dari kandungan dulu ya. Nutrisinya harus diperhatikan. Konsumsi mamanya gimana ya dok ya. Makanya dokter pinter. Soalnya bapaknya Pak Dokter juga. Tadi ngerti. Bapak dokter juga ya dok? Dokter, profesor di pendidikan. Jadi buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ya toh. Berapa saudara kalau boleh tahu dok? 2. Dokter semua? Enggak, saya aja. Saya aja. Saudaranya dokter? Profesor. Bukan, swasta, usaha tapi sendiri. Dokter harus ini, Bu Dokter gitu ya, Bu Dokter harus profesor. Karena anak harus lebih tinggi dari orang tuanya. Orang tuanya ya. Jadi profesor, dokter ngono begitu. Belakangnya sudah ada spesialis anak, tadi itu neonatologi ya. Ya ampun ya. Dok, selama pengalaman dokter ya. Menangani bayi yang paling gawat terus bisa sukses itu kena serangan apa dok? Ya, seperti tadi saya bilang kan banyak prematur ya. Prematur kami yang survive itu artinya tidak hanya survive hidup, tetapi mungkin gejala sisanya yang tidak terlalu mengganggu, anaknya tumbuh baik itu. Kami masih yang bisanya itu sekitar 700 gram ada ya seperti itu. 700 gram? Ya, baru lahir itu dok? Ya, tapi tentu kami masih harus banyak belajar supaya bisa menyamai di tempat-tempat yang lebih lengkap, di negara-negara yang lebih maju supaya kita bisa ikut berkontribusi yang lebih untuk menurunkan angka kematian bayi dan juga yang hidup sebaiknya juga yang kualitas hidupnya baik. Kan kita nggak kepingin dia hidup tapi gejala sisanya banyak. Nah, seperti itu. Berarti dokter ini juga kalau misalnya nih menangani bayi yang prematur baru lahir terus dan secara kontinu kan pasti kan dokter yang menangani semua nih. Sampai bayi itu misalnya bayi itu sampai tumbuh besar. Gitu tuh piye dok rasanya dok? Ada dok punya pasien seperti itu dok? Ya betul, ada. Banyak sih kejadian artinya kisah-kisah seperti itu. Jadi kami itu menanganinya tim. Jadi ada kami dokternya, kami juga di rumah sakit pendidikan juga banyak siswa-siswa kami, kemudian perawat kami, perawat khusus ya, perawat minggu, terus kemudian ada tenaga gizinya, kemudian ada tenaga elektromedis, semuanya itu bekerja sama dan dokternya mungkin nggak cuma satu ya tapi beberapa yang bekerja multidisiplin ya untuk membuat si bayi ini jadi bagus ya. Tapi kalau kemudian dia kontrol dan dia outcome-nya bagus anaknya jadi anak yang baik tidak ada kebutaan, tidak ada ketulian, anaknya bagus berkembangnya, rajin imunisasi, aduh rasanya seneng banget. Seneng. Itu sampai berapa tahun dok untuk memantau kondisi anak tadi itu? Terus menerus sih dipantau ya karena kan PR-nya masih panjang. Nggak mungkin ada batasan umur tertentu misalnya sampai umur 3 tahun misalnya mulai dari newborn sampai 3 tahun itu sudah terdeteksi oh ini si anak semua normal itu apa masih perlu penanganan lebih lanjut lagi masih atau terus ya harus dipantau sih gitu ya. Cuman tentu pemantauannya nggak akan seintens ketika masa waktu masih masa di bawah tadi balita itu ya. Tadi ya. Tetapi
pemantauannya terus, dan kami kalau ngelihat yang sudah berkembang bagus gitu ya rasanya ikut seneng ya, walaupun tidak ikut punya anak ikut bahagia. Dokter kan biasanya ini ada anak bermasalah datang ke rumah sakit ya. Dokter pernah nggak dokter harus mendatangi anak itu di suatu tempat yang terpencil gitu dok? Mendatangi di suatu tempat yang terpencil. Ini perlu kita tinjau, kita kunjungi gitu. Kalau kami biasanya bentuknya kayak follow up. Nah, jadi yang mantan-mantan dirawat kita ada kayak follow up-nya itu ada. Ada bagiannya sendiri tadi ya dok ya. Kami juga biasanya terlibat, misalnya gini dipulangkan. Nah, maka kami follow up-nya seperti apa? Perlukah kemudian timnya mendatangi atau malah dia ditarik untuk kontrol, karena kadang kan nggak semua orang mau rajin kontrol ya. Yang penting itu kan kontrol tadi itu orang yang kadang-kadang males kan ya, merasa sudah bayiku sudah oke ya sudahlah nggak perlu kontrol, tapi mereka kan tidak tahu dong di balik tadi itu ada yang harus diperhatikan. Betul. Karena mereka kan mengalami bisa dibilang abnormal karena sesuatu yang tidak seperti yang lain. Betul, gitu itu tadi gitu ya. Terus ini dok, yang saya sering lihat itu ya, ini kok perasaan saya sendiri kok ganjil ya, kayak gini, ben gak step diombeni kopi, nggak kecil kok diombeni kopi, itu memang harus dok? Tidak seharusnya tidak ya. Jadi lebih baik tidak diminumi kopi ya? Tidak diminumin, karena kopi seperti kayak teh juga akan menghambat penyerapan zat besi ya. Apalagi kopi ada kafeinnya, nanti anaknya juga dia lebih istilahnya dia nggak bisa tidur dan sebagainya, malah mengganggu kan. Berarti itu yang katanya diminumi kopi tidak step itu salah itu ya dok kan, ya? Itu tidak betul. Nggak boleh. Terus ini dok, kayak gelang itu dok, gelang yang dari stainless itu katanya biar nggak step juga kan ada. Tidak benar maksudnya. Tidak benar itu ya. Itu hanya mitos. Terus untuk menangani supaya anak kecil nggak step. Nah, satu mengenali apakah di garis keturunan kita ada garis keturunan untuk kejang demam ya, kan itu step itu kan dipicu oleh demam, dia kejang. Nah terus tapi maaf, step itu berarti keturunan ya dok ya? Ada faktor keturunannya. Kemudian jangan sampai dia demam tinggi menjadi pencetus. Jadi kalau mulai sakit ya periksa punya obat penurun panas yang mencegah, karena kan dia sedikit berbeda dengan temennya. Kalau temennya mungkin demam tinggi nggak ngapa-ngapain, kalau dia secara genetik atau secara keturunan dia bisa memicu. Sopo sing ngarang ben kok ngombe kopi, gelang sopo lah ngono. Kopi ya. Ya iki lego aku. Mesti aku kok perasaan dok, apa hubungane? Kan ya mungkin namanya mitos juga ya dok ya. Berono kopi anakmu ben ra step ngono ya. Sing kopi ya bapake ya. Enak kalau bapaknya. Dok, selain kalau ASI memang ya, tapi balita itu yang lebih sering itu menunya apa dok? Menunya untuk makanan itu sebaiknya bagaimana gitu ya. Jadi mungkin balita kita atau ibu menyusui kita itu kadang kurang untuk mengkonsumsi protein hewani. Padahal ya entah itu telur, daging, ikan ayam atau apa, kadang nggak balance, nggak seimbang, sehingga akhirnya itu mempengaruhi laju pertumbuhan. Apalagi kalau kita bicaranya di taraf balita ya, balita kan dia yang lagi laju pertumbuhannya dia tinggi. Nah itu kadang-kadang itu yang mungkin perlu diperbaiki, nggak seimbang, nggak balance gitu loh ya. Jadi terlalu banyak itu juga nggak bagus ya dok ya? Mereka justru kadangnya kurang banyak karbohidratnya yang tinggi, kayak gitu-gitu kan. Anak-anak zaman sekarang kan suka jajan-jajan itu yang ikan laut itu. Boleh ikan, daging, telur. Dok, lagi menyusui ya, taruhlah usianya sudah 3 tahun apa 2 tahun, ya balita lah. Itu apa benar orang tuanya nggak boleh makan pedes? Tidak sebenarnya. Nah, mitos-mitos gitu itu mana? Enggak apa-apa, jangan ngomong kau lah. Ojo, makan pedes kok anakmu kok keteen, anakmu kok mencret kan gitu dok ya. Karena saya dulu juga pernah mengalami hal seperti itu dok. Nggak boleh ojo ngombe es kok anakmu kok pilek gitu ya dok. Itu mitos berarti dok. Semuanya.
mitos. Berarti ada dibujui apa cekak ngombe sambel. Iya. Sangat bermanfaat ya punya dokter ini ilmunya ya. Dok, tempatnya dokter ada nggak agenda khusus untuk merayakan hari ini dengan berbagi apa atau apa gitu, berbagi atau apa gitu ada ya biasanya apakah itu hari pekan ASIS dunia atau hari prematur. Nah biasanya itu yang kami ada acara-acara khusus ya yang berhubungan dengan tadi neonatologi temanya tadi itu ya. Berarti dokter ini sudah 14 tahun ya dok ya. Tadi sudah diberikan resepnya untuk balita ya kan ya. Untuk gizinya untuk balita apa yang baik dikonsumsi, apa yang harus diseimbangkan juga. Tapi untuk balita kan kalau untuk jelita, jelas 50 tahun sembarang ya dok ya. Kalau bayi, balita, terus dicemplung no kolam renang itu gimana bro? Nah, sebelumnya berenang maksudnya. Berenang. Kan dia berenang. Sebaiknya ya tentu harus melihat juga satu kolamnya ya. Kalau kolam yang artinya umum yang ini tuh ya risiko untuk penyakit dan sebagainya ya. Kemudian kemampuannya juga siapa yang latih dan sebagainya ya kan nggak segampang itu. Oh iya, berarti kalau bisa jangan kolam umum ya dok. Ya kadang-kadang kan itu bagus ya dok ya untuk bayi ya dok. Ya sebenarnya bagus tapi harus ada trainernya yang benar-benar. Terus anak ini kan juga masih misalnya di bawah setahun saya pernah lihat itu ya kayak videonya kan juga belum tahu juga sistem kekebalannya belum baik dan sebagainya. Jadi memang berhati-hati sambil tidak istilahnya kita tidak mengajari skill dia yang baik sih enggak juga seperti itu, tetapi sambil memperhatikan tempatnya di mana, keamanan untuk bayinya ya. Ada lagi dok, ini dok. Sekarang saya itu sebenarnya enggak tega ya lihat dia berjalan atau lagi merangkak ya. Itu pakai pampers dok, kok rasanya hari ini tersiksa gitu loh dok. Gimana tentang pampers itu dok? Diapers itu sebaiknya memang kalau mau dipakai rajin ganti ya Satu rajin ganti, kedua pakai size-nya ukurannya yang pas. Kalau enggak kan kakinya jadi mekangkang. Itu ya. Terus kemudian juga kalau sudah penuh juga sebaiknya cepat diganti. Kalau enggak ya kakinya juga lebih membuka gitu kan selain infeksi ya kan. Tapi lebih baik pakai apa enggak dok? Semua kembali kepada tujuannya apa. Sebenarnya pakai pun enggak masalah, tapi harus tadi rajin mengganti. Kemudian juga jika dia misalnya size-nya atau ukurannya enggak pas ya harus diganti. Dan begitu dia siap untuk toilet training setahun ke atas ya harus dilakukan. Kadang-kadang kan nyaman nih ya. Anaknya pakai diapers kemana-mana dan lupa ngajarin. Orang tuh juga nggak mau repot kan. Pergi-pergi tinggal pakai pampers, pakai apa gitu kan ya. Jadi itu kembali lagi kepada orang tuanya lagi. Jadi bagaimana semaksimal mungkin orang tuanya itu memperhatikan untuk tumbuh kembang anaknya tadi itu ya dok ya, sama pertumbuhannya tadi itu ya Pak ya. Dan jangan dititipkan orang anak itu ya dok ya. Boleh sih tapi yang bertanggung jawab yang orangnya amanah ya. Saya kira ndelok wong amanah mbek gak amanah gak ketok. Karena sekarang kan banyak juga kasus dari di TV itu ya. Gak hanya di rumah juga di penitipan. Apalagi sekarang itu dititip Mbak malah. Waduh, soroe Mbak yo. Iya, dokter sebelumnya terima kasih banyak. Kami sudah bertambah ya pengetahuan kita ya. Dokter ben cerita sing sangar-sangar lho, sing meden-medeni lho. Apa itu contohnya? Saya rasane sing kepengin takok. Iya, tapi tadi sudah ada tadi ya, kita tambah pengetahuan ya. Oh yang iki dokter digondol. Bayi digondol dokter. Itu usia berapa dokter digondol yang aman gitu loh dokter? Dan apakah diharuskan? Ya. Diharuskan tidak, tetapi aman dan tidaknya ya tergantung yang biasa melakukan. Sebaiknya juga dalam kondisi yang tidak kering banget. Kalau kering kan mengiritasi kulit kepalanya. Seringnya kan kering-kering akhirnya kayak ngelupas-ngelupas gitu. Tadi itu tidak wajib harus, tidak harus ya. Tetapi kalau ada yang melakukan ya mencari yang
bisa melakukan dengan baik ya. Kemudian juga perhatikan kondisi kulit kepalanya kayak gitu-gitu. Karena penanganan bayi itu memang beda ya. Terus ini Dok. Kamu kok banyak tanya sih? Enggak, aku soalnya katego ngono lho. Kalau bayi ditaruh ini Dok, apa? Yang baby bisa walker. Jalan ya itu. Sebaiknya enggak. Oh ya. Enggak boleh itu. Enggak boleh. Risiko untuk trauma jatuh tinggi dan juga kan kakinya menggantung, dia akan kemampuan jalannya jadi lebih lama. Oh itu malah bukan alat bantu ya tuh Dok ya? Bukan. Malah malah lebih baik dorong dingklik itu loh. Oh ya kalau modern kan push walker ya. Kalau yang tradisional mendorong kursi. Saya berpikirnya gini Dok, anak ini belum waktunya mamanya nggak berdiri ya Dok. Ini kan bayi kan nggak tahu resikonya. Ya saya itu kok merinding di kakinya, berarti nggak boleh ya Dok. Ya sebaiknya nggak pakai itu. Nggak pakai itu. Apollo. Ketani remeh, tapi pertanyaannya kan ya Dok. Jadi sudah ada yang tanya lagi Pak Yaya? Nggak ada. Nggak ada, yakin? Yakin, nanti tanya lagi ya. Kalau saya sudah ada dapat ilmu pengetahuan nih, kopi dan mitosnya tadi itu ya kan. Terus untuk penanganan awal dari bayi yang apa tadi prematur tadi ya, pakai metode bayi kanguru ya. Terus dan ada lagi tadi pengetahuan tambah ilmu lagi tadi Pak Yaya ya. Daging apa yang paling dibutuhkan untuk bayi? Maksudnya daging kambing atau daging sapi atau daging ikan air tawar atau daging ikan air asin kalau sudah air laut. Kalau sudah empasi, kalau empasi ya tentu yang seimbang, artinya boleh makan semuanya tapi dalam komposisi yang seimbang, nggak masalah selama dia nggak punya alergi tertentu ya. Jadi nggak ada yang paling bagus, tapi semua sebaiknya dimakan dengan seimbang. Jadi semua itu harus seimbang. Iya, termasuk sayur-sayuran. Ya. Sayuran paling bagus apa Dok? Bagus semua. Bagus semua ya, bagus semua. Jadi segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Jadi semua harus seimbang. Dan dominannya pada protein hewani kalau di populasi anak-anak kecil. Oh, nasi protein hewani ya Dok ya. Putih telur, daging, itu tadi ya. Ikan laut juga bagus ya Dok ya. Selama nggak alergi silahkan. Oke, ada lagi? Siap. Ya. Oke Dokter, terima kasih untuk rawuhnya siang kali ini sudah menambah pengetahuan lagi ya buat kita dan juga pemirsa Aku Bonek Bonita di rumah. Dokter, di akhir podcast kita kali ini ada yang mau disampaikan kepada pemirsa Aku Bonek Bonita di rumah? Silakan. Ya, terima kasih. Saya sudah diajak dalam podcast kali ini. Kalau pesan saya satu, hubungannya dengan bidang saya ya, memperbaiki nutrisi gizi untuk ibu-ibu atau wanita yang akan hamil sehingga hasil atau luarannya kehamilannya baik. Kemudian kalau punya bayi baru lahir maka harus memperhatikan apakah bayi saya bermasalah atau tidak. Meskipun bermasalah atau tidak bermasalah, jangan lupa kontrol ya untuk memastikan apakah bayinya aman ya. Itu tadi ya. Oke ya. Terima kasih pemirsa Aku Bonek Bonita. Sampai ketemu lagi di podcast Aku Bonek Bonita selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan ojo lali bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nyali. Wani, terima kasih.